Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang eksplorasi dan visualisasi pada data understanding. Sebelum masuk materi pada hari ini, perkenalkan saya Rahmadi Gabriel Syafa. Kemudian ada Muhammad Nawawi Nur Hasandi. Kemudian ada Muhammad Daus, Mutiara Anindya Sasikirana, dan yang terakhir ada Rindi Puspitasari. Sekarang kita akan masuk ke eksplorasi dan visualisasi data. Eksplorasi dan visualisasi data merupakan dua tahap penting dalam proses analisa data. Keduanya saling berkaitan karena eksplorasi membantu kita memahami isi data, sedangkan visualisasi membantu kita menyampaikan pemahaman itu dengan cara yang intuitif dan mudah diterima siapapun. Tujuan akhirnya adalah mengubah angka dan tabel menjadi wawasan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Eksplorasi data. X atau data exploration adalah proses awal yang dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan. Di tahap ini, kita mencoba berkenalan dengan data, memahami isi, struktur, kualitas, serta pola-pola yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Tujuan eksplorasi data yaitu pertama, mengetahui seperti apa struktur dataset atau jumlah baris, kolom, atau tipe data. Yang kedua, mencari pola tren dan anomali atau nilai ekstrim yang tidak lazim. Yang ketiga, mengidentifikasi data yang hilang atau missing values dan duplikasi. Yang keempat, yaitu memahami distribusi dan hubungan antar variabel. Eksplorasi data menjadi dasar penting sebelum melakukan tahap berikutnya, seperti pembersihan data atau data cleaning, transformasi data, hingga modeling. Cara kerja dan langkah eksplorasi data. Eksplorasi data biasanya dilakukan secara bertahap menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Pandas, dan juga NumPy, atau juga bahasa R. Meski bisa juga dilakukan dengan tools sederhana seperti Excel, berikut langkah-langkah umumnya. Yang pertama, memeriksa struktur data. Digunakan untuk mengetahui ukuran dataset, tipe data pada setiap kolom, serta cuplikan awal datanya. Di F-shape, melihat jumlah baris dan kolom. Di F-info, untuk melihat tipe data dan jumlah nilai yang sudah terisi. Di F-head, menampilkan beberapa baris pertama. Kemudian yang kedua ada menganalisis statistik deskriptif. Menggunakan df-describe untuk menunjukkan ukuran statistik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, serta kuartil. Ini membantu kita memahami sebaran data numerik. Kemudian yang ketiga, cek missing value dan juga duplikat. Df is null sum, menghitung jumlah nilai kosong. Df duplicate sum, untuk memeriksa data yang terduplikasi. Data yang tidak lengkap bisa mempengaruhi akurasi model sehingga perlu diatasi sejak awal. Kemudian yang keempat, analisis distribusi data. Distribusi menggambarkan seberapa sering nilai tertentu muncul di dataset. Ini biasanya dilakukan dengan bantuan visualisasi seperti histogram atau box plot agar tampak jelas sebarannya. Kemudian yang kelima, analisis hubungan antar variabel. Kita bisa menghitung korelasi antar variabel numerik dengan df-chor. Korelasi membantu menemukan variabel mana yang memiliki hubungan kuat yang berguna untuk analisis lebih lanjut permodelan. Tahapan eksplorasi ini membantu memastikan apakah data yang digunakan sudah representatif untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya ada data understanding. Sebelum eksplorasi, penting juga memahami konteks sumber data. Data bukan sekedar angka, ia memiliki latar belakang, tujuan, dan batasan penggunaannya. Yang pertama itu ada internal source, data yang berasal dari dalam organisasi seperti database perusahaan, file CSV, Excel, dokumen teks, audio, video, atau laporan internal. External source data dari luar organisasi seperti API media sosial, contohnya di Twitter, dataset publik contohnya itu Kaggle, atau hasil survei eksternal. Tahap data understanding memberi gambaran awal tentang kualitas dan kelengkapan data, keterbatasan data, misalnya ada bias atau inkonsistensi,
tingkat keadaan sumber data, kesesuaian antara data yang tersedia dengan masalah yang ingin diselesaikan. Visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis seperti grafik, diagram, atau peta panas, heat map, agar lebih mudah dipahami manusia. Tujuan utamanya bukan hanya sekedar untuk mempercantik tampilan, tetapi juga untuk menyampaikan informasi, insight secara cepat dan jelas. Fungsi utama visualisasi itu menyederhanakan data kompleks menjadi bentuk visual yang intuitif, mempermudah dalam menemukan pola, tren, atau anomali. Yang ketiga, mendukung proses komunikasi hasil analisis kepada rekan kerja, manajer, atau publik. Selanjutnya adalah jenis-jenis visualisasi data. Yang pertama adalah visualisasi data untuk distribusi yang digunakan untuk memahami sebaran dan variasi data. Terdapat histogram, itu digunakan untuk melihat distribusi nilai numerik, lalu box plot menampilkan median, quartile, dan outlier, serta density plot itu digunakan untuk memperlihatkan bentuk distribusi data secara kontinu. Selanjutnya adalah visualisasi data untuk perbandingan. Ini menunjukkan perbedaan antara kategori atau perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya adalah bar chart, itu membandingkan nilai antara kategori, pie chart menampilkan proporsi bagian terhadap total keseluruhan, dan line chart itu digunakan untuk melacak perubahan atau tren data berdasarkan waktu. Lalu yang terakhir itu adalah visualisasi untuk hubungan. Ini digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara dua atau lebih variabel. Contohnya itu adalah scatter plot, itu mengungkap hubungan antara dua variabel numerik. Heat map menunjukkan korelasi antar banyak variabel sekaligus dalam bentuk warna. Lalu bubble chart itu menampilkan 3 dimensi data, yaitu X, Y, dan ukuran gelembung. Lalu visualisasi berdasarkan jenis data itu dibagi dua, yaitu visualisasi kategorikal dan visualisasi numerik. Yang pertama, visualisasi kategorikal itu atau variabel diskrit digunakan untuk menampilkan data yang berbentuk kategori seperti jenis kelamin, status, atau warna. Contohnya pie chart, bar chart, atau cone plot. Lalu yang kedua, visualisasi numerik atau variabel kontinu itu lebih berfokus pada angka dan nilai yang bisa diukur atau dihitung. Contohnya histogram, line graph, dan box plot. Selanjutnya ada tools untuk eksplorasi dan visualisasi. Di sini ada 4. Ada yang pertama Python untuk Matplotlib, Seaborn, dan Plotly. Dan yang kedua ada R untuk ggplot2. Dan yang ketiga ada Excel atau Google Sheets. Cocok untuk analisis sederhana dan visual cepat. Dan yang terakhir ada Tableau atau Power BI. Digunakan untuk analisis profesional dan interaktif. Kemudian ada korelasi dan kausalitas. Korelasi atau correlation menggambarkan seberapa kuat dua variabel bergerak bersama, sedangkan kausalitas atau causation menjelaskan hubungan sebab akibat. Kedua istilah ini sering disalahartikan. Misalnya, dua variabel bisa berkorelasi tinggi, tetapi belum tentu satu menyebabkan yang lain. Mengetahui perbedaan ini penting agar analisis tidak menyesatkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Eksplorasi dan visualisasi data adalah pondasi dari seluruh proses analisis data. Dengan eksplorasi kita memahami isi dan kualitas data. Dengan visualisasi kita mengubah hasil eksplorasi menjadi bentuk yang komunikatif dan mudah dipahami. Keduanya membantu kita melangkah menuju tahap modeling dan pengambilan keputusan yang akurat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.